Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati para pembimbing, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Penyelenggara Umroh Akbar 2025, para owner travel, semuanya insya Allah sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua sehat, panjang umur. Dari sambutan salamnya kelihatannya bumbu pecal sudah mulai menipis, ikan teri sudah mulai habis, tapi semangat tidak kembang kempis. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Saya kalau ceramah bunyinya seperti nanya gitu, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Karena ada juga jamaah ini ketakutan gitu, enggak. Saya bukan tipe orang yang suka nakut-nakuti. Ada model orang dia nikmat ngelihat orang ketakutan. Saya tidak model gitu. Jadi kalau terdengar saya seperti nanya gitu, karena memang model ceramah saya itu berdialog. Jadi kalau kelihatan seperti nanya, ibu bapak nggak usah stres, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Nabi berdakwah setelah dapat wahyu umur 40. Nah, kan saya jawab sendiri kan? Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Umur 53 tahun pindah ke sini, gurun pasir, banyak binatang berbisa, namanya Yathrib. Yathrib artinya kampung banyak kuman, wabah, penyakit. Yathrib. Mohon maaf, ini memang betul-betul nanya. Bapak yang umurnya 53 tahun. Ngaku 35 semua. Bayangkan umur 53 tahun, ngulang hidup dari nol. Meninggalkan kampung halaman. Membawa pakaian hanya sehelai di badan. Sampai di sini numpang di rumah sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya di Turki, di Istanbul. Panjang umur sehat badan, kita ke Istanbul insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi begitulah pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah jangan takut memulai sesuatu. Umur 53 itu, kalau kita sekarang di Indonesia umur 53, Nabi umur 53 memulai hidup baru. Orang kita umur 53 ngurus pensiun. Kalau kebetulan ada di antara bapak yang mau pensiun, jangan tersinggung. Karena memang ceramah saya kadang banyak kali jamaah kita terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama adalah jangan takut memulai sesuatu. Tidak ada istilah tua. Umur 53 berarti 10 tahun lagi meninggal berarti udah tua. Enggak ada tua. Ini yang di hadapan saya ini enggak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini anak muda semua ini insya Allah. Amin. Tapi saya sakit kaki Pak Ustadz. Anak muda juga sakit kaki. Sakit hati Pak Ustadz, apalagi? Insya Allah sampai di Madinah, pulang dari Madinah sehat walafiat. Ada beberapa jamaah saya sakit hati Pak, sakit kaki Pak Ustadz, tapi pas mau belanja hilang. Jamaahnya nggak ada di sini. Pelajaran yang pertama, jangan pernah takut memulai sesuatu. Ada satu perusahaan ayam goreng, nggak boleh sebut namanya, nanti dianggap iklan gratis. Memulai sesuatu setelah tua jenggotnya beruban. Ayam berselimut. Artinya apa? Usia bukan halangan untuk berkarya, untuk berbuat.
Jadi kalau ada di antara bapak-bapak umur 53 baru hijrah, baru memulai hidup baru, itu adalah mengikut langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dibalik. Maksud saya jangan dibalik. Ada anak-anak muda, ini walaupun saya ceramahnya di depan Bapak Ibu jamaah umroh di Madinah, tapi ini nanti kan ditonton oleh, jangan ada nanti anak-anak muda yang udah mau taubat, pas dengar ceramah ini, nanti aja lah 53. Oh belum taubat, mabuk aja dulu Pak Ustaz. Nunggu 53, enggak, bukan itu maksudnya. Tidak ada kata-kata terlambat. Umur 53 tahun mau buat pondok, enggak terlambat. Umur 53 tahun baru belajar Islam, tidak terlambat. Umur 53 tahun dipukul ombak, diempas gelombang, bisnis hancur, kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang. Anak meninggal, istri meninggal, bukan halangan. Karena dalam Islam diajarkan kita punya kekuatan. Kita kecil nggak ada apa-apanya. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang kadang semuanya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita sudah siap-siap jaket, katanya musim dingin, malah panas. Maksudnya Pak Ustadz, saya pakai jaket, rumahnya sampai sini kepanasan. Kita pakai baju biasa, rupanya cuaca dingin tadi malam. Keluar saya jam 12, dingin minta ampun. Jadi yang penting kita siap sedia payung sebelum datang tukang payung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini pelajaran pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan kampung halaman, tempat kelahiran, tempat tumpah darah, tempat dibesarkan, dan dia bangsawan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, kakeknya orang kaya yang membuat rumah besar di kota Makkah. Keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Hebat, terusir dari kampung. Jadi kalau ada di antara kita terusir dari kampung, itu belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Bangkitkan semangat. Yang penting hidup ini semangat. Kalau udah kehilangan semangat, depresi, stres, anxiety, bunuh diri. Orang Jepang kalau udah kehilangan semangat, itu makanya di dinding kamarnya dipajang samurai, dipajang pedang panjang. Kalau udah kehilangan semangat, cabut harakiri, mati. Kita kalau kehilangan semangat, ambil air wudhu, menghadap kepada Allah. Kalau semua di dunia ini kawan-kawan sudah tidak ada lagi yang bisa berbagi duka cita, tak ada lagi yang bisa berbagi kesusahan, mengadulah kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Ngadu ke Facebook, di komen sama kawan, makin pusing kepala kita. Ustadz kok tahu? Saya baca komennya. Oh, jadi komen-komen itu Ustadz baca? Saya baca. Tapi nggak pernah Ustadz balas, saya nggak tahu passwordnya. Admin semuanya yang ngurus. Ini cuma mau ngasih tahu kalau ada jamaah yang DM nggak balas tuh, saya nggak tahu. Nah,